Halo, kembali lagi bersama kami BPJS Kesehatan Cabang Pematang Siantar. Sip. Yang mana kita bakal nemenin teman-teman Sobat JKN ya Bang. Pas kali ini hujan-hujan kita temenin Bang Arif ya. Benar, sambil nge-scroll berhenti bentar buat nanyain perihal tentang JKN. Jadi buat teman-teman yang masih bingung nih tentang BPJS Kesehatan, tentang program JKN, tentang apapun itu seputar BPJS Kesehatan, tanyain aja ya teman-teman. Oke, karena hari ini hari yang spesial, bintang tamu yang spesial juga, tema yang spesial juga kita hadirkan. Mantap. Temanya apa ini Bang Arif? Temanya khusus hari ini tuh kita membahas tentang program Rehab 3.0. Rehab terbaru. Iya, Rehab terbaru. Boleh dijelasin sedikit nggak? Oh, sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin kita perkenalan dulu nih sama narasumber kita di siang yang berbahagia ini. Boleh Bang? Oke, baik Bang Arif, terima kasih juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Erik. Saya adalah PTT Rehab di BPJS Kesehatan Pematang Siantar. Jadi teman-teman kalau teman-teman mau daftar cicilan ya kan, ada tunggakan, mau mencicil, kalau ke kantor nanti bisa langsung dengan saya. Itu dia. Ada cara lebih simpelnya lagi nggak Bang? Ada, jadi teman-teman kalau mau mencicil nih ya kan, misalkan teman-teman nggak ada waktu ke kantor, nah itu gimana? Apakah nggak bisa mencicil? Tetap bisa teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa mendaftar program cicilannya atau rencana pembayaran bertahap atau disingkat Rehab melalui Mobile JKN. Mobile JKN. Iya, dari Mobile JKN bisa. Jadi kalau teman-teman nggak ada Mobile JKN, dari mana lagi gitu kan? Bisa dari WA BPJS Kesehatan, itu WA Pandawa. Berapa Bang nomornya Bang? 0811 8165 165. Itu dia. Atau kalau teman-teman ada kendala juga dalam pendaftarannya, baik di aplikasi maupun WA, bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Benar banget. Barcode yang di sini apa nih Bang? Nah, jadi di sini ada barcode-nya teman-teman. Nih, ada barcode-nya. Jadi barcode-nya ini kalau teman-teman mau mendaftar program Rehab, ya kan teman-teman udah nyoba nih dari Mobile JKN, teman-teman bingung nih, ada yang bingung lah saat pendaftarnya atau juga di WA Pandawa juga bingung. Teman-teman bisa isi aja form pendaftaran Rehabnya di sini. Nanti setelah teman-teman isi apa yang diminta syarat-syaratnya, nanti akan dihubungi langsung oleh kami, oleh saya. Jadi saya langsung akan telepon teman-teman semua. Jadi gitu. Jadi boleh diisi link di barcode ini. Tapi kalau teman-teman yang udah pasti mau daftar Rehab ya, nah jadi diisi aja. Nanti akan kami hubungi. Itu dia. Gitu ya teman-teman. Tinggal udah banyak banget Bang. Berarti bisa dari Mobile JKN, bisa dari Pandawa, bisa dari scan barcode juga ya. Bisa langsung datang ke kantor juga bisa. Jadi kembali lagi ke teman-temannya nih, mau sesuaikan mau apa yang dipilih gitu ya. Betul. Dari Kak Eva Siadari nih Bang. Abang yang lagi jelasin tadi siapa namanya? Siapa dulu Bang? Kenalan dulu. Oke, nama saya Kak, nama saya Erik. Erik, Bang Erik ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak Kak tentang seputar JKN nih? Silakan tanya-tanya aja Kak, nanti kita jawab. Iya. Nah, jadi ini boleh dijelaskan nggak Bang Arif? Boleh dong. Tentang Rehab terbaru. Jadi untuk rencana pembayaran bertahap atau Rehab ya, itu adalah program untuk mencicil tunggakan. Jadi teman-teman yang ada tunggakan mau mencicil itu bisa didaftar dulu program Rehabnya, nanti baru bisa mencicil. Nah, di program Rehab kali ini ada yang terbaru teman-teman. Apa itu Bang? Namanya Rehab versi 3 atau Rehab 3.0. Jadi di Rehab ini teman-teman bisa mencicil itu dalam 1 bulan itu teman-teman bisa bayar 1 kali, 2 kali, 3 kali, terserah teman-teman. Dan juga teman-teman bisa membayar sesuai keinginan teman-teman. Misalkan di minggu ini teman-teman mau bayar 200.000 dulu, bisa. Di minggu depan 200.000 bisa. Di minggu depan lagi mau bayar 500.000 lah cicilannya, bisa. Jadi teman-teman bisa atur sendiri pembayaran cicilan teman-teman di Rehab yang terbaru tentunya. Gitu ya Bang, berarti udah sangat memudahkan buat peserta-peserta yang mau mencicil gitu ya. Oke, selanjutnya nih Bang. Apa itu? Ada juga nih pertanyaan dari, waduh udah mulai rame nih Bang. Dari Mas Abdul. Iya, apa itu? Mas mau tanya, BPJS Ketenagakerjaan itu apa bisa dicairkan apabila sudah berhenti bekerja? Mohon maaf Mas Abdul, kita dari BPJS Kesehatan. Jadi biar nggak miskom ataupun misinformasi. Jadi Mas Abdul boleh tanyain langsung ke BPJS Ketenagakerjaan terkait ya. Oke, selanjutnya dari Kak Eva Siadari nih. Oh iya, Bang Erik yang kemarin pengembalian dana BPJS yang pakai surat kuasa yang kita ketemu di kantor. Oh iya. Berarti kakaknya udah pernah ke kantor jumpa langsung. Iya. Kapan kita tanda tangan berkasnya Bang katanya?
Oke, jadi untuk kakak tadi sudah saya WA ya, tapi belum dibalas. Kayaknya masih checklist 1. Coba dicek lagi WA-nya ya kak ya. Yes, gitu ya. Oke, selanjutnya nih dari Kak Habibah Maulida. Kak, kalau buka aplikasi JKN, terus ada tulisan perubahan PIN secara berkala, itu PIN apa ya yang kita ganti? Oke, jadi itu adalah PIN dari mobil JKN. Nah, jadi misalkan Yes. kalau kakak mau rubah kelas, misalkan dari kelas 2 ke kelas 1, dari kelas 1 mau ke kelas 3, atau pindah paskes, nanti biasanya itu ada diminta PIN. Nah, jadi kegunaan PIN-nya seperti itu. Jadi harap diganti aja kalau ada notifikasi pergantian PIN. Yes, gitu. Ikutin aja ya Kak. Oh, dari Kak Eva tadi nih, HP-nya hilang Bang, makanya nanyain di Waduh, sini. kalau kakak memungkinkan datang hari ini, boleh datang hari ini kak, karena memang berkasnya udah selesai. Jadi tadi udah di WA, cuman masih checklist 1 gitu. Yes, gitu ya Kak. Selanjutnya nih dari Kakak Apos. Bang, aku kalau mau pindah mandiri gimana caranya? Oke, jadi sebelumnya bang kita cek dulu sebelumnya status kepesertaannya apa. Yes. Misalkan nih sebelumnya bekerja di suatu perusahaan, udah nggak ditanggung lagi nih, kan nonaktif tuh, mau diaktifkan kembali ke mandiri. Nah itu Betul. bisa dari aplikasi mobil JKN. Bisa. Ya, atau juga bisa dari WA BPJS Pandawa, atau kakak bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yes, Gitu. benar banget. Nanti ada pilihan tuh, kakak mau yang langsung aktif atau yang ada masa tunggu 14 hari. Yes. Gitu. Tinggal dipilih aja. Sekarang Bang, udah ada loh Bang, di TikTok juga bisa dengan cara isi form yang ada di kiri bawah ya teman-teman. Oke. Nah, nanti di situ akan ditindaklanjuti sama teman-teman jelita kita gitu ya. Oke, selanjutnya ada juga nih pertanyaan dari Kak Nike. Ya, apa Bang, itu? cara mengaktifkan BPJS harus ke kantor ya Bang? Jadi untuk mengaktifkan BPJS enggak kak. Jadi kalau kakak mau ini mengaktifkannya maksudnya gimana nih? Mau daftar baru atau sebelumnya non aktif tapi mau diaktifkan kembali. Nah kalau kakak sebelumnya udah pernah punya BPJS kesehatan ya kan, dan non aktif misalkan sebelumnya ditanggung oleh pemerintah tapi udah nggak aktif lagi, itu bisa diaktifkan kembali melalui aplikasi mobil JKN. Yes, Juga benar. bisa melalui WA BPJS Pandawa. Syaratnya apa aja tuh Bang? Oke, biasanya syaratnya yang diminta itu nanti adalah kakak itu sudah pasti dan buku rekening. Yes, itu aja ya. Mudah banget teman-teman. Jadi tinggal dipilih aja cara yang paling memudahkan teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya dari Kak Acep Etoy. Oke. Bang mau tanya, anak ibu dicek bansos BPJS-nya dapat yang gratis dari pemerintah. Itu gimana cara mengaktifkannya ya Bang? Oke, kalau sudah ditanggung pemerintah itu biasanya aktif kak. Jadi coba dicek dulu keaktifan kepesertaannya. Bisa Yes. dari WA BPJS Pandawa atau bisa dari aplikasi mobil JKN. Mudah banget. Gitu. Tapi kalau tadi seandainya sudah pernah ditanggung pemerintah tapi non aktif, tiba-tiba nggak ditanggung lagi, itu nanti dicek dulu apakah memang nggak aktifnya itu sudah dalam jangka waktu lewat dari 6 bulan atau tidak gitu. Nanti kalau masih belum lewat 6 bulan jangka waktu penonaktifan, nanti bisa diaktifkan kembali, bisa Ya, diajukan kembali. nanti diajukan lagi gitu ya Bang. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya dari Kak Nike. Bang, kemarin aktifkan di Ramayana tapi nunggu 14 hari dan harus ke kantor bayarnya ya Bang? Oke, kalau masa tunggu yang 14 hari itu nggak mesti ke kantor kak. Jadi kan biasanya tuh kakak dapat nomor virtual akun tuh kan. Nanti kan situ ada keterangannya kakak bisa bayar mulai tanggal berapa. Nah tinggal dibayar aja kak. Gitu. Nah, gitu ya Kak. Jadi ditunggu 14 hari baru bisa dibayarkan gitu ya Kak? Betul. Oke, selanjutnya dari Kak Inadin Lui Hasri. Oke. Bang, BPJS ku dari pemerintah tiba-tiba mati. Gimana cara ngaktifinnya lagi ya? Oke, tadi kak seperti yang sudah kita sampaikan, itu coba dicek dulu apakah memang nonaktifnya itu sudah lewat 6 bulan atau belum. Kalau sudah lewat 6 bulan mau nggak mau dia harus kembali diaktifkan ke Mandiri gitu. Untuk mengaktifkannya kembali bisa melalui aplikasi mobil JKN atau dari Pandawa. Itu dia. Gitu. Udah banget ya teman-teman. Selanjutnya nih Bang, ada dari kakleo.com. Bang, bisa nggak nyicil tunggakan BPJS cuman dari HP? Bisa banget. kak, bisa banget. Jadi kalau mau daftar cicilan itu ada beberapa opsi. Yang pertama bisa dari aplikasi mobil JKN. Kalau kakak sudah login aplikasi mobil JKN, nanti di situ ada menu rehab. Ya. Klik aja, nanti tinggal ikuti langkah-langkahnya gitu. Nah, atau kalau kakak nggak punya mobil JKN, belum punya mobil JKN, bisa dari Pandawa gitu. Nanti chat aja salam cuaca kan, misalkan selamat pagi, selamat siang, nanti ada muncul balasan dari WA-nya.
kakak klik aja nanti rehab, nanti kakak ikuti aja langkah-langkahnya gitu. Dan juga bisa dari scan barcode ini kak. Jadi nanti scan, isi saja apa yang diminta, nanti akan dihubungi oleh petugas. Itu dia. Semoga jelas ya teman-teman. Selanjutnya nih Bang, ada dari daun yang berjatuhan. Ya, apa itu? Kak, untuk BPJS Mandiri yang tunggakannya udah sampai setahun, apa bisa aktif lewat rehab cicil? Jadi gini kak, jadi selama menjalani masa cicilan, BPJS kesehatannya belum aktif, jadi dia harus diselesaikan dulu cicilannya, baru BPJS-nya aktif kembali. Atau misalkan nih kakak mencicil 10 bulan, kakak sudah menjalani cicilan selama 3 bulan. Nah sisa 7 bulannya lagi mau kakak selesaikan langsung dilunasin, nah itu bisa dan langsung aktif pada saat itu. Cuman kalau masih dalam periode rehab, masih mencicil, belum bisa aktif, belum bisa digunakan. Gitu ya. Semoga terjawab teman-teman. Oke. Selanjutnya ada juga pertanyaan dari Kak Plasmawati 123. Mas mau tanya, saya kemarin daftar BPJS Mandiri, lalu saya mau aktifkan surat hilang, gimana caranya? Surat hilang, surat apa itu? Surat apa itu ya Kak? Ya kan, coba dijelaskan kak, maksudnya surat hilang itu surat apa? Gitu ya Kak. Selanjutnya dari Kak Aksara, Bang, kalau pindah kelas bisa nggak Bang? Bisa, kalau Gimana pindah tuh, kelas Bang? bisa kak. Kakak tinggal pindah kelas aja melalui aplikasi mobil JKN, gampang kak. Gampang di situ banget. ada pilihan rubah kelas, tinggal kak klik aja kakak mau pindah ke kelas yang berapa. Tuh. Nah, terjawab ya teman-teman. Selanjutnya dari Kak Cherry. Bang mau tanya, BPJS nonaktif sejak bulan lalu karena saya resign. Itu gimana mau mengaktifkannya lagi? Oke, untuk mengaktifkannya kembali itu bisa melalui aplikasi mobil JKN kak. Bisa. Jadi yang awalnya ditanggung perusahaan mau diaktifkan kembali ke Mandiri itu dari aplikasi mobil JKN aja, mudah dan gampang. Juga bisa dari Pandawa. Pandawa boleh juga. Atau dari form yang ada di bawah ini juga Ya, bisa teman-teman. boleh. Nah, itu nanti tinggal diisi aja, nanti ditindaklanjuti sama teman-teman jelita kita ya. Oke, selanjutnya dari Kak Mbak Nip. Bang, kenapa satu kakak ada satu anggota nggak terdaftar BPJS pemerintah? Oke, jadi kak untuk itu biasanya di ranah dinas sosialnya. Gitu Iya. kan. Karena memang banyak kasus dari beberapa anggota keluarga satu kakak yang dimasukkan itu hanya 2, yang lainnya enggak. Itu memang seperti itu. Coba nanti dikonfirmasi aja ke dinas sosialnya. Yes, benar banget. Itu bukan ranahnya BPJS Kesehatan Ya. teman-teman ya. Oke, selanjutnya dari Bang Ahmad Ramadan. Bang, kalau pakai BPJS Mandiri dan jarang kepake karena jarang sakit, apa bisa dinonaktifkan aja? Oke, jadi kalau untuk BPJS Kesehatan kak, setiap masyarakat Indonesia itu wajib terdaftar. Iya, benar. Jadi nggak bisa dinonaktifkan. Nah, jadi di BPJS Kesehatan itu ada namanya gotong royong. Yes, benar. Jadi saling membantu ya kan. Jadi walaupun kakak nih selalu bayar terus, tapi nggak pernah sakit, ya bersyukur alhamdulillah nggak sakit bang ya. Iya, Tapi benar. kan iuran yang kakak bayarkan itu kan nantinya bisa ke peserta yang lain. sakit. Begitu juga sebaliknya, begitu. Benar. Karena sistemnya gotong royong teman-teman. Betul. Yang sehat membantu yang sakit, yang sakit dibantu sama yang sehat. Gitu ya. Semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya dari Kak Bi Aziza. Bang, kantor yang di Ramayana jam berapa aja pelayanannya ya? Oke. Jadi kalau untuk pelayanan untuk yang di Ramayana ya Bang, dari jam 9 sampai jam 3 sore. Jam 3 sore. Itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya dari Kak Eni Masturi. Mastuti. Bang, gimana cara ngecek tunggakan kita ya? Terus kalau udah 4 tahun nggak dibayar gimana itu, Oke. Bang? Kalau untuk cek tunggakan Kak, semuanya sebenarnya gampang. Gampangnya gimana? Kakak bisa cek dari aplikasi mobil JKN. Nah, dan juga bisa dari Pandawa. Jadi kakak bisa cek berapa tunggakan kakak. Dan juga misalkan nih 4 tahun ya tadi ya, Iya. 4 tahun tunggakannya itu gimana? Apakah 4 tahun itu Dibayar? tunggakannya dihitung semua? Enggak Kak. Jadi tunggakan di BPJS Kesehatan itu yang dihitung adalah maksimal 24 bulan. Jadi walaupun kakak menunggak selama 5 tahun, tetap yang dihitung hanya 2 tahun atau 24 bulan gitu. Gitu ya Kak. Jadi jangan ragu untuk melunasi karena Iya. bukan 4 tahun tapi udah didiskon jadi 2 tahun. Iya, betul. Dan kalau misalnya berat untuk melunasi secara instan atau kontan, teman-teman bisa menggunakan program rehab. Betul, ya kan, Bang? betul. Jadi di program rehab kali ini nanti kakak bisa mencicil itu menyesuaikan. Misalkan bulan ini ada 4 minggu ya, 1 bulan Bang Arif. Ya, Jadi benar. misalkan di minggu pertama nih kakak mau bayar 200.000, kakak bisa atur sendiri mau bayar 200.000.
minggu ke depan mau bayar 300.000 bisa. Nah itu di rehab yang terbaru. Jadi kakak tinggal sesuaikan mau bayar berapa. Yes. Gitu ya. Semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya dari Bang Ahmad Ramadan tadi nih Bang. Maksud saya kalau jarang sakit dan nggak kepake apa dinonaktifkan oleh pihak BPJS? Oh enggak kak. Jadi gini, kalau misalkan nggak dibayar iurannya setiap bulan, kemungkinan BPJS Kesehatan nonaktif, bukan kemungkinan pasti nonaktif gitu Yes. kan. Jadi kakak nggak bisa menggunakan BPJS Kesehatannya. Nah kalau mau diaktifkan kembali, tunggakan yang tadi nggak dibayar-bayar tinggal diselesaikan langsung aktif begitu. Jadi nggak dicopot status kepesertaannya, enggak gitu. Hanya saja memang tidak aktif, tidak bisa digunakan seperti itu. Jadi biar nggak ragu tuh aktif atau enggak, teman-teman bisa download mobile Iya. JKN aja. Jadi nanti bisa dicek langsung status kepesertaannya itu aktif atau tidak. Betul. Kalaupun non aktif nanti dikasih tahu juga kok non aktifnya karena Iya. apa gitu ya. Betul. Oke, selanjutnya dari Mbak Nip nih Bang. Bang, baru daftar BPJS Mandiri, anak 3 tahun tapi kehitung dari bayi baru lahir. Itu gimana Kak? Bisa ganti ke BPJS pemerintah nggak? Oke, jadi memang ketentuannya dari sejak 2018 ke atas, bayi baru lahir itu dihitung semenjak bulan lahirnya. Jadi kalau bayinya lahir di bulan 4 2021 misalkan, sudah mulai terhitung berjalan tunggakannya mulai dari bulan itu. Jadi tetap harus diselesaikan Kak. Begitu. Kalau dibilang bisa nggak mau dialihkan yang pemerintah, ya kalau dijawab bisa atau enggak ya pasti bisa. Pasti bisa teman-teman. Untuk pengajuannya coba ke dinas sosial, cuman tidak menghilangkan tunggakan yang ada. Jadi tetap harus diselesaikan. Begitu. Gitu ya. Semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Indah. Ya. Bang, BPJS yang awalnya PBI terus dipindah ke PU perusahaan tempat kerja, tapi kok masih PBI keterangannya ya? Oke, kalau terkait itu Kak coba ditanyakan ke bagian HRD-nya. HRD-nya Kak? Ya, mungkin belum dialihkan pihak perusahaannya gitu. Yes. Coba dikonfirmasi kembali Kak. Benar. Oke, selanjutnya Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Mainan Yan. Ya. Bang, kalau BPJS yang gratis dari pemerintah itu mati, gimana cara aktifinnya ya? Oke, kalau cara aktifinnya coba nanti pengajuan kembali aja Kak ke dinas sosial gitu. Untuk syarat-syarat lebih lengkapnya coba ditanyakan aja langsung ke sana ya Kak ya. Yes, benar. Selanjutnya dari Kak Titik 0 derajat. Kak, cara pisahkan BPJS ibu dan anak yang sudah pisah kakak gimana ya? Oke, kalau untuk cara misahkannya yang pertama itu tetap bisa dari aplikasi mobil JKN, dan juga dari Pandawa. Nah nanti syarat yang diminta itu adalah kakak terbaru, jadi acuannya itu adalah di kakak. Jadi pastikan kakak sudah update kakaknya. Benar banget. Jadi itu nanti jadi acuan kepesertaan teman-teman untuk diupdate ya. Oke, selanjutnya masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Bang, dari Bang Separuh Risol. Widih. Waduh, Bang, BPJS yang nunggak gimana? Bisa dicicil? Bisa. Jadi untuk BPJS yang menunggak bisa dicicil. Namanya di program rehab. Bisa mencicil, bisa mendaftar melalui aplikasi mobil JKN, Pandawa atau isi link yang ada di sini. Nah, biasanya untuk daftar rehab itu ada kriterianya Kak, ya bukan pasti selalu bisa daftar, enggak. Contohnya misalkan peserta mandiri tunggakannya masih 3 bulan, mau mendaftar rehab cicilan itu nggak bisa. Jadi minimal tunggakan itu 4 bulan ke atas baru bisa mencicil. Benar banget. Oke, selanjutnya nih Bang, ada dari Hakim. Ya, Bang, barcode apa tuh yang ada di layar? Oke. Jadi barcode yang ada di layar ini adalah barcode apabila teman-teman mau mendaftar program rehab gitu kan. Jadi kalau teman-teman mau mencicil tunggakannya bingung daftar di mana, bisa isi scan barcode-nya. Nanti isi aja syarat-syarat yang diminta teman-teman. Nanti teman-teman akan dihubungi oleh petugas untuk pendaftaran rehabnya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya dari Bang Ryan. Bang, kartu BPJS ku hilang. Oke, kalau untuk kartu BPJS, kakak kalau mau berobat cukup bawa KTP aja Kak. Yes. Jadi nggak perlu lagi pakai kartu BPJS karena dia sudah sinkron antara NIK dengan nomor BPJS kesehatannya. Benar. Jadi cukup bawa KTP aja. Tapi kalau misalnya Bang Ryan memang butuh nih untuk syarat administrasi, nggak perlu dicetak lagi kartunya ya kan Bang? Betul. Abang bisa akses dari mobile JKN. Jadi nanti bisa dicetak langsung kartunya tapi kartu ya. Iya, kartu. Ya. Oke, selanjutnya dari Bang Kak Indah. Tahun lalu sama NIK beda. Tahun lahir sama NIK beda. Apa pengaruh sama BPJS, Pak? Tahun lahir ya. Tahun lahir sama
Nih. Nah, jadi coba pokoknya begini acuannya kak, dari kakak. Jadi pastikan memang kakaknya yang benar lah gitu kan. Jadi kalau ada salah coba diperbaiki dulu. Ya gitu. benar. Biar nggak jadi permasalahan di kemudian hari. Yes, benar banget. Selanjutnya dari Kak Mila Sari, Bang, di kakak ada satu orang yang nggak dapet KIS. Kalau yang satu orang itu didaftarkan BPJS yang bayar biasa, bisa nggak, Bang? Bisa. Jadi tinggal daftar aja, bisa melalui aplikasi Mobil JKN atau bisa dari Pandawa untuk mendaftar yang mandiri. Atau dari form yang ada di bawah ini. Betul. Dicek aja, lalu diisi aja ya teman-teman. Oke, selanjutnya Bang, gimana cara mau daftar BPJS, Bang? Dari Kak Da. Oke, kalau untuk mendaftar BPJS Kesehatan untuk peserta baru yang mau mendaftar itu bisa dari Pandawa. Gitu. Bisa dari Pandawa untuk pendaftarannya. Jadi nanti coba dicek aja WA Pandawanya, nanti ikut aja langkah-langkah untuk pendaftarannya. Biasanya kalau di Pandawa itu nanti ada tutorialnya Bang cara daftarnya. Jadi coba dicek-cek aja. Yes. Gitu. Biasa persyaratannya itu kakak sama buku buku tabungan gitu aja ya. Oke, selanjutnya nih Bang dari Bang Goresan Luka. Itu. Kak, jika sudah terlanjur daftar rehab nih, tapi saya ingin lunasi sekalian, gimana caranya? Bisa Kak. Jadi misalkan kakak udah terdaftar rehab ya, kakak mau langsung melunasin sisa cicilannya itu bisa. Ya. Jadi kakak sebelumnya daftarnya di mana rehabnya? Kalau kakak misalnya daftar di kantor BPJS Kesehatan, biasanya kan petugas itu selalu kasih nomor kontaknya. Nah, kalau kakak mau melunasin langsung, coba hubungin petugas pada saat pendaftaran program rehabnya. Atau kalau kakak daftarnya melalui aplikasi Mobil JKN, kakak bisa pilih menu pelunasan. Nah, setelah dipilih menu pelunasan, nanti dia pembayarannya akan tergabung menjadi satu untuk sisa-sisa yang bulan-bulan yang belum dibayarkan. Begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih Bang. Ada juga pertanyaan dari Kak Kano Pisianta. Bang, mau buatin BPJS orang lain yang hidup sebatang kara itu gimana Bang? Bisa buat online apa harus ke BPJS? Bisa buat online Kak. Jadi bisa pendaftarannya melalui WA Pandawa. Di nomornya 0811 8165 165. Tinggal ikut aja langkah-langkah pendaftarannya. Yes. Itu ya. Oke, selanjutnya dari Kak Ga Pradana. Bang, saya kan kelas 3 BPJS-nya. Terus saya mau naik ke kelas 1, bisa nggak Bang? Bisa dong. Gimana tuh Bang? Jadi kalau untuk perubahan kelas itu kakak bisa melalui aplikasi Mobile JKN. Lagi-lagi Mobile JKN. Mobile JKN Bang, benar. Jadi sebenarnya di aplikasi Mobile JKN kan sudah mengakomodir semua. Kakak mau pindah kelas, mau rubah fast-cash, itu semua sudah ada gitu. Jadi di aplikasi Mobile JKN. Atau kalau mau ke kantor bisa juga sih sebenarnya. Tapi ya daripada kakak capek-capek ya kan Bang, ke kantor, bagus dari aplikasi aja. Mudah dan cepat lagi. Tapi nanti berlakunya kalau kakak misalkan turun kelas, dia di bulan depannya. Aktif di tanggal 1 per bulan depan. Gitu ya. Berarti sesuai dengan moto kita ya Bang? Apa tuh Bang kira-kira Bang? Mudah, cepat dan setara. Oh iya, mudah, cepat, setara ya teman-teman. Oke, selanjutnya masuk ke pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Amelia Asya 13. Bang, saya udah masuk ke BPJS suami, tapi saya punya tunggakan waktu masih gadis. Apa saya sudah bisa berobat? Oke, kalau posisinya sudah Mas gabung ke BPJS suami kakak, kalau BPJS-nya aktif ya pasti bisa. Cuma tetap ya Kak ya, untuk terkait tunggakan harus diselesaikan. Nah, kalau bisa Kak dicicil aja Kak tunggakannya. Betul, daftar aja di rehab yang ada di aplikasi Mobil JKN juga bisa, di Pandawa juga bisa, atau isi aja link barcode ini Kak. Nanti setelah kakak isi, nanti akan ditelepon oleh petugas, nanti akan ditanyakan kakak mau mencicil yang berapa bulan, begitu. Jadi alangkah baiknya nih, selama kakak BPJS-nya sudah ikut ke suami, aktif pula, alangkah baiknya diselesaikan tunggakannya, begitu. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya, ada dari Kak Dian Puspa nih Bang. Pak, kalau dulu saya BPJS dari kantor suami, sekarang dan udah keluar kerja, daftar baru lagi gimana Pak? Bisa, kalau untuk daftar baru lagi bisa dari aplikasi Mobil JKN. Lagi-lagi ya Bang? Lagi-lagi Mobil JKN. Jadi nanti kakak tinggal pilih rubah ke status kepesertaan, rubahlah ke yang mandiri. Nah, nanti kakak ada pilihan di situ, mau yang 14 hari masa tunggu atau yang mau langsung aktif. Cuman kalau kakak nanti pilih yang langsung aktif, kakak nanti harus membayar tunggakan tagihan sejak nonaktif dari perusahaan lama sampai dengan saat ini. Gitu. Jadi kalau misalnya mau nunggu 14 hari tadi, iya, nggak perlu. Ya.
Oke, selanjutnya nih Bang. Hmm. Masuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Deva Azka. Ya, Bang, saya mau daftar BPJS anak saya, bagaimana caranya? lagi mobil JKN. Lagi-lagi. Gitu Kak. Jadi kalau untuk daftar BPJS anak kakak bisa melalui aplikasi mobil JKN. Gitu. Iya, benar. Tapi kalau dia baru lahir bisa juga di Pandawa, bisa juga. Bisa juga. Gitu. Intinya ada kakaknya. Yes. Oke, selanjutnya dari KSR Pasar Ibu. Pak, izin bertanya, jika BPJS kita lupa email, apa yang Ya. harus kita lakukan, Pak? Oke, Apa ini tuh? Kak, kalau untuk lupa email, coba nanti konfirmasi aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat Bang ya. Iya, benar. Biar nanti emailnya di-update. Update. Gitu. Ya. Oke, selanjutnya dari Kak Anessa nih, Bang. Ya. Bang, kalau udah satu bulan Hmm. mau dipakai, apakah ada surat buat RS yang bisa dilayani kelas yang baru dipilih? Kalau belum 1 bulan dah mau dipakai, apa ada surat buat rumah sakit yang bisa dilayani kelas yang baru dipilih? Jadi kalau gini Kak, Apakah kalau- mau perpindahan kelas atau gimana? kalau dia pindah kelas, misalkan nih kakak pindah, ini kakak saat ini kelas 1 misalkan, kelas 3 Kelas misalkan. 3. Kakak mau pindah ke kelas 1 misalkan. Nah, ketika kakak pindah kelas di bulan ini, kakak mau pakai BPJS-nya yang bulan ini, maka masih terhitung BPJS kelas 3. BPJS kelas 1-nya itu otomatis akan mulai berlaku di bulan kedepannya. Bulan depan. Gitu. Gitu ya, Kak. Oke, selanjutnya dari Kak Cimori Regal. Kak, operasi ditanggung BPJS atau tidak? Oke. Selama dia ada indikasi medis pasti. Iya. Pasti, teman-teman. Ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Oke, selanjutnya dari Kak An. Bang, perusahaan lama kan ada premi. Aku udah pindah kerjaan di MJKN, statusnya penangguhan peserta, itu gimana, Bang? Oke, maksudnya gimana nih Kak? Maksudnya perusahaan dulu itu menunggak atau gimana? Kalau emang perusahaan yang dulu itu menunggak, nanti biasanya coba ke kantor aja. Biasanya nanti diminta itu kapan kakak resign, atau nanti dicek lebih lanjut sih gitu. Jadi coba dipastikan maksudnya menunggaknya itu kakak yang menunggak dulu atau perusahaan yang lama. Iya, gitu ya, Kak. Oke, selanjutnya dari Kak Winda nih, Bang. Kak, aku kan BPJS-nya udah lama nunggak, tapi sekarang udah beralih ke PBI. Apa tetap juga kita bayar ya tunggakannya? Tetap Kak, jadi tunggakan itu melekat. Jadi kalau kakak ada tunggakan bisa dicicil Kak. Jadi kakak tinggal cicil aja. Nah jadi gini Kak, ini saya mau jelaskan juga nih. Kakak kan sebelumnya ada tunggakan nih, tunggakan pada saat sebagai peserta mandiri. Sekarang sudah PBI gitu. Ya, benar. Nah sebenarnya itu adalah suatu keuntungan yang bisa kakak manfaatkan. Privilege. Maksudnya gimana? Selama kakak nanti mencicil nih, kan bisa dicicil untuk tunggakan yang lama. Selama masa cicilan kakak masih bisa menggunakan BPJS kesehatannya Kak. Berbeda dengan yang mandiri, kalau posisinya kakak non-aktif, masih mandiri, mau mencicil, selama masa mencicil itu nggak bisa digunakan BPJS-nya. Jadi pada saat ini kakak ditanggung pemerintah, alangkah baiknya diselesaikan tunggakannya dengan cara mencicil. Berarti ini saat yang tepat ya, Bang? Iya, jadi ini saat yang tepat Kak sebenarnya. Kakak selain kakak masih bisa menggunakan BPJS kesehatannya, kakak bisa mencicil gitu. Itu dia. Dia. Semoga terjawab, teman-teman. Betul, jadi cicilnya jangan lupa di aplikasi mobil JKN Kak. Kakak bisa mendaftar program rehab yang terbaru 3.0. Jadi di situ nanti kakak bisa atur kakak per bulan mau berapa kali bayar, jumlahnya berapa, bisa kakak atur di situ. Jadi untuk pendaftarannya intinya di mobil JKN, Pandawa, atau isi link di sini. Barcode ini ya, Ya, Bang? barcode ini, barcode. Di scan aja ya. Oke. Oke, selanjutnya nih, Bang, ada dari Kak Putri. Ya. Pak, saya dan suami BPJS kelas 1 karena ikut suami. Tapi setelah anak lahir daftar BPJS kok jadi kelas 2 ya? Oke. Sebelumnya gini Kak, kita cek dulu. Jadi nggak bisa tuh kalau misalkan satu kakak kepesertaannya sama, kelasnya beda, itu nggak bisa. Jadi coba dipastikan dulu, bisa jadi kan kakak dan suami kepesertaannya berbeda, anaknya berbeda, bisa jadi kelasnya beda. Jadi coba dipastikan dulu Kak status kepesertaannya apa, bisa dari aplikasi mobil JKN. Ceknya bisa dari aplikasi mobile JKN. Iya. Lagi-lagi ya, Bang? Lagi-lagi mobil aplikasi JKN. mobile JKN. Sebenarnya Iya. banyak banget ya, Bang, berarti ya manfaat dan Iya, sebenarnya penting teman-teman untuk aplikasi mobil JKN ini. Teman-teman mau rubah kelas,
mau pindah vaskes, mau lihat tunggakan, mau lihat masih aktif atau enggak, mau screening Bang ya. Iya, benar. Antrian di FKTP, Antrian online, antrian benar. online itu bisa dari mobil JKN sebenarnya. Benar. Gitu. Jadi Berarti semua sudah diakomodir. mobil JKN ini udah sesuai dengan mutu kita ya, Bang? Iya, betul. Apa itu, Bang? Mudah, cepat dan setara. Mudah, cepat, setara. Mau mencicil juga bisa dari aplikasi. Semua diakomodir. Diakomodir Gitu. gitu ya. Oke, selanjutnya nih Bang, dari Kak Yanti 1901. Oke, apa itu? Bang, kalau mau ubah kelas harus datang ke kantor BPJS langsung apa bisa dari JKN, Bang? No. Nggak perlu ke No. kantor, bisa dari aplikasi mobil JKN. Bisa Pak. ya, Bang? Iya, gampang. Gampang banget. Jadi sebenarnya kalau kakak mau turun kelas, ini saatnya nih, ini udah akhir bulan ya. Kakak Ya. turun kelas hari ini, tanggal 1 bulan depan udah ke kelas yang baru. Pindah vaskes tadi, Bang. Oh, pindah vaskes ya? juga. Nah, jadi sekarang kak waktu yang tepat, silakan di download saja aplikasi mobil JKN. dipindahin Iya, langsung. pindahin langsung. Jadi tanggal 1 bulan depan udah di vaskes yang baru. Udah di vaskes yang baru. Benar banget. Mudah banget ya, Bang. Berarti nggak Mudah. harus ke kantor. Betul. Benar ya. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga dari Kak Esther Situmorang. Ya, Bang, BPJS saya yang perusahaan sudah nonaktif dari 2020. 2020. Saya aktifkan lagi di 2025. Nah. Jadi PBI malah jadi nunggak dari 2021. Apakah Oke. benar, Bang? Kalau kakak diaktifkannya ke PBI itu biasanya nggak harus dibayar dari semenjak nonaktif itu. Yes. Tapi kalau tadi kakak mengaktifkannya jadi ke Mandiri, ya kan? Itu biasanya yang menggulung tunggakannya itu dari semenjak nonaktif di perusahaan yang lama itu kalau kakak mau beralih ke Mandiri langsung aktif tanpa nunggu 14 hari. Nah, biasanya itu memang harus tagihannya dihitung 24 bulan ke depan lah, dari 2020 itu ke depan. Yes, gitu. benar Tapi banget. kalau di awalnya kakak rubah yang masa tunggu 14 hari itu biasanya nggak terhitung gitu. Jadi coba dipastikan lagi, Kak. Coba dipastikan Ya. lagi ya, Kak. Oke, selanjutnya nih Bang, ada dari Kak Stres. Wih, Waduh. Terus kakak ini ya. Bang, ganti vaskes dari puskesmas ke klinik, tapi BPJS baru dibikin dan baru dibayar. Itu bisa langsung digunakan nggak? Oh, baru buat BPJS, baru daftar baru ya? Itu kalau baru daftar baru itu belum bisa, Kak. Belum bisa untuk pindah vaskes. Gitu. Jadi dia minimal 1 tahun kepesertaan baru bisa. Yap, benar. Dari Bang Anugrah Pratama, Bang saya mau tanya Bang, Tanya. tanya sebanyak-banyaknya Boleh. Bang. Dari Kak Dina Barus 0. Kak, BPJS Polri itu kelas berapa ya? Kelasnya tergantung pangkat atau merata ya Bang? Oh ya, kalau kelasnya itu biasa tergantung dari gajinya ya kalau nggak salah Bang ya. Benar. Dari gajinya biasanya Kak untuk kelas-kelasnya. Nah, itu biasa bisa dikonfirmasi ke, kalau misalnya di perusahaan kan HRD Bang. Iya. Kalau misalnya Polri seperti itu biasa di bendaharanya. Bendaharanya. Mm-mm. Jadi coba ditanyakan. Tinggal dikonfirmasi aja ya Kak. Oke, selanjutnya dari Kak Deya.Yaw. Oke. Bang, saya dari penerima upah pindah ke Mandiri, apa harus nunggu 14 hari ya Bang? Oke, jadi kalau kakak mau yang langsung aktif bisa, jadi nggak harus nunggu 14 hari. Yap. Cuman kalau kakak mau yang langsung aktif, nanti dia akan dicek dulu itu sebelumnya kakak non aktifnya sejak bulan berapa, tahun berapa. Nanti akan dihitung tuh ke depan sampai dengan bulan ini, gitu kan. Atau kalau kakak misalkan non aktifnya di 2020, dia akan dihitung dia sampai 24 bulan ke depan, gitu. Tapi kalau kakak nggak mau bayar, nggak mau menggulung, ya nunggu 14 hari. Gitu. Berarti dikasih pilihan Iya, ke dikasih Abang, pilihan. mau langsung aktif atau Atau nunggu 14 hari. Cuman kalau mau langsung aktif itu tadi harus bayar tagihan yang menggulung sejak non aktif di kepesertaan yang sebelumnya. Ya, gitu ya. Selanjutnya nih Bang, ada dari Kak Anugrah Pratama. Ya. Saya kan dapat BPJS dari pemerintah yang gratis, tapi anak saya nggak dapat. Itu kayak Bang? Hah? Kayak mana ya Bang? Oke. Jadi gini Kak, kalau kakak mau anaknya ditanggung pemerintah juga, Bang. coba diajukan aja ke dinas sosial. Atau kantor desa juga bisa Iya, ya Bang? kantor desa juga bisa. Untuk syarat-syaratnya coba tanyakannya di sana. Iya, karena tiap daerah punya regulasi dan aturan Iya, masing-masing teman-teman. betul. Jadi tinggal ditanyain aja, dilengkapi persyaratan-persyaratannya, Ya. dan kalau misalnya datanya eligible pasti ditanggung kok Betul. sama pemerintah kita ya. Oke, selanjutnya dari Kak Titara. Oke.
Bang, tadinya punya BPJS PBI, terus dikeluarin dari pabrik, jadi nggak punya BPJI. BPJS-nya malah naik jadi desil 6. Itu kenapa ya? Oke, kalau terkait desil itu Kak di ranah dinas sosial. Iya, Jadi sebelumnya kalau Kakak di perusahaan, nah ini juga meluruskan kalau Kakak di perusahaan kepesertaannya nggak mungkin BBI. Iya, ya, pasti itu ditanggung. Iya, sama ditanggung oleh perusahaan. Itu. Jadi coba dipastikan lagi. Cuman terkait desil yang pasti itu di dinas sosial Kak. Yes. Kenapa desilnya berubah gitu kan? Coba konfirmasi aja ke dinas sosial. Yap. Itu. Selanjutnya nih Bang, dari Kak Ungkwon. Bang, kalau nunggak 1 bulan gimana? Kalau nunggak 1 bulan Harus ya lunasin. lunasin gitu, Iya, Kak. kalau Jadi, nggak nonaktif, iya, Kakak. kalau mau dicicil nggak bisa Kak. Nggak Jadi bisa. harus diselesaikan gitu. Kalau nyicil itu dia minimal nunggak berapa bulan, Bang? Kalau untuk mencicil itu dia berbeda nih. Jadi kalau pesertanya mandiri dia minimal kalau mau mencicil itu tunggakannya 4 bulan ke atas. 4 bulan ke atas. Tapi kalau alih segmen, misalkan nih posisi teman-teman tuh BPJS-nya sudah ditanggung pemerintah atau perusahaan, ada tunggakan yang lama, mau mencicil, minimal tunggakan 2 bulan juga bisa. 2 bulan juga bisa. Iya, Ya? tapi untuk yang mandiri 4 bulan ke atas. Yes, gitu ya teman-teman. Betul. Semoga terjawab. Selanjutnya ada juga nih Bang, pertanyaan dari Kak Eki Nur Hidayah. Bang, dulu BPJS potong gaji, sekarang udah nggak kerja, dulu kelas 1, gimana Kak? Oke, mau diaktifkan kembali bisa dirubah ke mandiri. Nah, Kakak situ bisa atur mau kelas berapa yang mandirinya, mau tetap kelas 1 atau kelas 3 atau kelas 2. Nah, Kakak bisa nunggu nanti ada masa tunggunya 14 hari atau mau yang langsung aktif. Cuman itu tadi, kalau Kakak pilih yang langsung aktif, Kakak harus bayar tagihan yang menggulung sejak nonaktif dari perusahaan lama gitu. Yes, benar Bang. Oke, semoga terjawab teman-teman. Ya. Selanjutnya dari Kak Stres nih Bang. Wih, Kak stres. Tapi misalnya pas ke 1 belum didatengin, terus mau lahiran di RS bisa nggak Bang? Oh, bisa aja. Jadi Kalau darurat ya Bang? iya, kalau darurat bisa Kak. Cuman kalau memang masih bisa ke FKTP, coba di FKTP dulu. Iya. Gitu kan. Nanti kan kalau misalkan ternyata ada indikasi medis kan nanti pasti bisa dirujuk ke RS. Benar gitu. banget. Tapi bukan berarti kalau Kakak langsung ke RS nggak dilayani. Enggak, tetap Benar. dilayani sih. Iya benar Bang. Gitu ya. Oke, selanjutnya dari Kak Santa Dewi. Mas, saya baru buat BPJS dari bulan 4 kemarin. Saya ambil yang kelas 1 ini mau pindah ke kelas 2, gimana Mas? Oke, jadi kalau untuk pindah kelas itu Harus harus tunggu nunggu 1 tahun kepesertaan Kak. Jadi nggak bisa belum saat ini gitu. Iya, jadi nanti tunggu di tahun depan di bulan yang Kakak daftar itu tadi baru bisa diajukan. Gitu. Dan kalau misalnya mengajukan perpindahan kelas itu nggak harus kemana-mana teman-teman. Betul. Harus cuman dari mobil Bisa JKN dari aja mobil bisa. JKN. Benar banget. Gampang Ya. semua. Semua serba Mudah, cepat dan setara. itu dia. Betul. Oke, selanjutnya dari Kak Gamaguel. Ya. Bang mau tanya, tunggakan saya udah banyak, apa bisa diberhentikan? Nggak bisa, biar nggak makin banyak tunggakannya. Oke, jadi gini Kak, kalau untuk peserta mandiri, tunggakan itu akan berhenti di batas limitnya 24 bulan. Jadi kalau saat ini Kakak cicilan tunggakannya masih 10 bulan atau masih 5 bulan, itu akan terus bertambah sampai dia mentok di 24 bulan. Iya. Begitu. Berarti kalau misalnya dia udah nunggaknya itu selama 4 tahun, Bang. Ya. Berarti yang dibayar cuma 2 tahun 2 aja. tahun gitu. Jadi kebanyakan gini Kak, kebanyakan peserta itu takut kan nanya terkait tunggakan karena merasa tunggakan itu udah 5 Udah tahun, banyak. pasti banyak nih. Padahal yang dihitung tetap yang 2 tahun atau 24 bulan. Itu dia. Dan itu juga bisa dicicil bayar. Iya, juga bisa dicicil. Jadi nggak berat kok, nggak harus sekaligus. Nah, kalau mau mencicil bisa di aplikasi mobil JKN namanya program rehab. Bisa Benar. melalui Pandawa juga atau bisa klik Scan link- barcode. Ya, scan barcode ini. Itu dia. Gitu. Jadi nanti akan Kakak bisa mendaftar program rehab terbaru 3.0. Kakak bisa mencicil menyesuaikan Kakak mau berapa sebulan itu ada berapa kali mencicil itu bisa. Dengan besarannya tergantung Kakak. Intinya nominal Minimalnya itu minimalnya 10.000. Gitu. Ya. Dari Mama Vina nih Bang, tunggakan aku 3 tahun Bang, gimana? Nah berarti cuma 2 Iya, tahun aja Kak. cuman 2 tahun. Bu. Cuman 2 tahun ya tunggakannya yang akan dihitung. Nah, kalau nanti teman-teman mau lebih jelasnya itu dari tahun berapa ke tahun berapa ya 2 tahun itu, coba ke kantor aja nanti biar dicek lebih lanjut. Kita cek sama-sama nanti. Cuman tetap pada intinya hanya 24 bulan. Benar banget. Betul. Ya. Oke, selanjutnya nih Bang dari Kak Aisyah. Ya.
Bang, ada tunggakan BPJS, kemudian sekarang udah aktif di PBI JK. Jadi kalau mau rehab apa tetap aktif di PBI atau Tetap. non aktif? Jawabannya tetap. Cuma kembali lagi setiap bulannya disarankan kakak cek masih aktif atau enggak, masih ditanggung atau enggak. Karena kan kebanyakan peserta itu beranggapan bahwasanya kalau udah ditanggung pemerintah itu selamanya bakal ditanggung. Nyatanya nggak seperti itu. Kadang kan kembali ke kebijakan pemerintahnya, kenapa nanti sewaktu-waktu ada yang nggak ditanggung lagi gitu. Jadi pada intinya kalau ada tunggakan mencicil dan masih ditanggung pemerintah, BPJS-nya masih bisa digunakan. Itu dia intinya. Gitu. Berarti penting banget ya Bang, kita tahu status kita itu aktif atau enggak. Penting. Susah nggak Bang ceknya? Nggak susah Bang. Gimana Jadi tuh caranya? daripada datang ke kantor itu yang buat susah juga kan. Iya, benar. Menyita waktu Menyita teman-teman. waktu. Jadi kalau untuk mau mengecek keaktifan peserta dari rumah bisa melalui aplikasi Mobil JKN. Mobil JKN bisa, dari WhatsApp bisa nggak, Pandawa Bang? bisa. Bisa. Nomornya berapa Bang? 0811 8165 165. Gitu. Gitu ya teman-teman. Semoga terjawab. Selanjutnya dari Kak Putri Arum. Bang, maaf kalau BPJS Mandiri, tapi kalau yang punya sudah meninggal gimana ya Bang? Oke, kalau yang punya sudah meninggal silakan konfirmasi saja. Biasanya syarat yang diminta itu yang dilampirkan adalah surat akta kematian. Akta kematian. Nah, untuk memprosesnya teman-teman bisa juga dari aplikasi Mobil JKN. Pandawa Bang. Dari Dari Pandawa, Pandawa. dari Pandawa juga bisa. Jadi nanti teman-teman diminta upload akta kematiannya. Terus nanti ada foto bahwasanya kakak sebagai pelapor atau pengajunya lah gitu. Tapi kalau mau ke kantor juga bisa. Yes, benar banget. Dikembalikan ke kakaknya. Iya. Online bisa, offline bisa gitu ya. Oke, selanjutnya dari Kak Romo Bargowo. Kakak, tunggakan istri saya sudah 3,5 tahun. Aku cek tagihannya 800.000. Kalau saya angsur minimal berapa ya Kak? Oke, sebelumnya kita cek dulu Kak. Kalau misalkan pesertanya mandiri, kita cek tuh tunggakannya 24 bulan kan tadi 3,5 tahun. Iya. Berarti yang dihitung 24 bulan. 24 Nah, itu bulan. bisa mencicil maksimal 1 tahun. Maksimal. Iya, jadi kita cek dulu itu kalau yang mandiri. Tapi kalau saat ini BPJS istri kakak aktif ditanggung pemerintah, ada tunggakannya, itu bisa mencicil paling lama 36 bulan Atau atau 3 tahun. 3 tahun. Betul. Jadi dicek dulu Kak status pesertanya saat ini istri kakak mandiri atau tidak. Yes, benar Gitu. banget. Tapi nih Bang, Ah. ini ada info di rehab yang baru. Untuk rehab yang baru kan 3.0. Iya. Nah, jadi kalau pesertanya pun misalkan statusnya ditanggung pemerintah, ada tunggakan, mau mencicil di rehab yang baru, itu dia tetap maksimal 12 bulan. Iya, 1 tahun. Maksimal tetap 1 tahun. Jadi kalau kakak misalkan masih berat, tinggal pilih aja rehab yang bulanan. Jadi di rehab itu ada dua versi. Versi 2, versi 3. Versi 2 itu adalah untuk yang bulanan. Kalau versi 3 itu rehabnya dia bisa per harian, bisa harian, mingguan, bulanan gitu. Jadi kalau mau yang 3 tahun, ketika kakak daftar di aplikasi Mobil JKN, tinggal pilih aja pilihannya rehab 2.0. Yes, benar banget. Gitu ya teman-teman. Udah mudah banget teman-teman. Oke, selanjutnya dari Kak Itmera. Ya. Bang, kalau mau pakai program cicil, apakah setelah cicilan pertama BPJS langsung aktif? Nah, kalau terkait ini kita cek lagi apakah memang BPJS-nya saat ini mandiri atau ditanggung pemerintah. Kalau masih mandiri, kakak mencicil, BPJS-nya belum aktif, harus diselesaikan dulu. Tapi kalau misalkan posisi saat ini BPJS-nya aktif ditanggung pemerintah, mau mencicil, nah itu masih bisa digunakan BPJS-nya. Gitu. Iya, gitu ya teman-teman. Tergantung segmennya dulu. Segmen kepesertaannya. Benar. Selanjutnya Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Al-Khafi. Ya. Bang, kemarin saya buat BPJS Kesehatan buat persyaratan pembuatan SKCK. Tapi entah apa gunanya tuh untuk SKCK. Ada dong teman-teman. Jadi kan itu untuk menjaga teman-teman ketika kesehatan itu kan nggak harus ini kan. Nggak ada yang tahu kita sakit kapan teman-teman. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Iya. Dan program ini juga datang dengan berdasarkan asas gotong royong teman-teman. Jadi kita yang sehat membantu yang sakit dibantu dengan yang sehat. Betul. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya dari Kak Dede 992. Bang, status BPJS saya masih aktif dan sudah PBI. Tapi saya masih ada tunggakan 2 tahun. Itu gimana, Bang? Oke, jadi kalau
kakak saat ini BPJS-nya aktif tanggung pemerintah, ada tunggakan. Nah, ini kesempatan kakak untuk mencicil. Ya, kakak bisa mencicil tunggakan kakak yang lama dan kakak masih bisa menggunakan BPJS kesehatannya selama masih ditanggung oleh pemerintah gitu. Yes. Jadi ini kesempatan kakak nih untuk mencicil. Benar. Gitu. Untuk pendaftaran program cicilan atau rehabnya itu bisa melalui aplikasi Mobil JKN, bisa dari Pandawa Pandawa bisa. atau kalau kakak memang betul-betul mau daftar rehab bisa isi scan barcode ini. Nanti kakak isi aja apa yang diminta, nanti akan dihubungin oleh petugas. Gitu dia. Oleh saya langsung yang hubungin. Yes. Bang Erik langsung berarti. Betul. Oke, selanjutnya nih Bang ada dari Kak Yuriana Warningsi. Bang, KTP saya Padang. Sekarang saya stay di Sumut. Bisa nggak dipindah ke Sumut BPJS saya? Bisa dong. Bisa dong kak. Jadi cuman pastikan lagi kakak di Sumut ini menetap Udah menetap katanya. udah menetap ya. Oke, bisa kak. Jadi kak tinggal update aja kan alamatnya bisa dari aplikasi Mobil JKN, rubah Vaskesnya bisa dari aplikasi Mobil JKN. Apalagi pas banget jadi Bang. Iya. Akhir bulan. Akhir bulan. Jadi pas banget kak kalau kakak mau merubah data, berubah Vaskes kelas di hari ini, itu kesempatan yang baik karena kita udah mau masuk bulan depan. Jadi akan berlaku di bulan depan. Iya. Gitu. Dan nanti langsung aktif di tanggal 1 Tanggal bulan 1, depan. betul. Gitu ya. Oke, dari Kak Yuriana tadi nih Bang. Saya di Sumut udah menetap tapi sementara Bang. Makanya nggak mindah KTP soalnya di Sumut sementara aja. Oke, kalau sementara kak, kalau kakak mau berobat atau butuh menggunakan layanan BPJS kesehatan itu tetap bisa dilayani. Akomodir, ya. Ya, jadi nggak ada istilah nggak dilayani karena beda domisili enggak. Cuman memang dalam 1 bulan itu dia dibatasi 3 kali kunjungan di Vaskes yang sama. Yes, Gitu. benar. Jadi tetap layani intinya kak. Bilang aja nanti kalau mau berobat pasien kunjungan. Itu aja. Oke Bang, selanjutnya dari Kak KitKat. Bang, BPJS adik saya kan sudah nggak aktif. Kalau mau diaktifkan lagi, gimana caranya Bang? Saya KTP di Batam. Oke, bisa diaktifkan kembali via aplikasi Mobil JKN. Benar. Bisa. Walaupun KTP-nya dimanapun ya kan Iya, Bang, karena bisa. dia berlaku seluruh Indonesia teman-teman. Betul. Jadi teman-teman bisa daftar dari aplikasi Mobile JKN, bisa dari Pandawa, bisa juga isi form yang ada di kiri bawah ini yang warna kuning. Jadi teman-teman bisa isi aja. Jadi nanti akan ditindaklanjuti sama teman-teman jelita kita. Jadi nanti dihubungi teman-teman. Tinggal dilengkapin aja nanti persyaratannya ya kan Bang. Betul. Oke, selanjutnya dari Kak bukan pemain FF. Kalau BPJS saya udah nggak aktif karena PHK tahun 2019. Apakah selama masa nonaktif itu ada tunggakan, Bang? Selama masa nonaktif itu tidak ada tunggakan. Cuman bisa jadi ada tunggakan kalau misalkan kakak nanti mau diaktifkan kembali ke Mandiri tapi langsung aktif. Yes. Nah, kalau kakak milih nanti kakak mau diaktifkan kembali yang Mandiri, ada 2 pilihan, mau yang langsung aktif atau yang nunggu 14 hari. Nah, kalau kakak pilih yang langsung aktif, nah itu nanti akan dihitung tagihan yang menggulung. Kapan kakak nonaktif di perusahaan? Misalkan 2019 tadi Bang. Ya, 2019. Itu dihitung 24 bulan ke depan. Nah, segitulah dia tunggakannya. Tapi kalau kakak nanti mau mengaktifkan yang Mandiri dengan masih tunggu 14 hari, nah itu nggak ada tagihan menggulungnya. Begitu. Yes, gitu ya teman-teman. Ya. Oke, selanjutnya dari Kak Love. Bang, apakah BPJS gratis masih ada? Masih dong, Masih teman-teman. ada, Kak, ada. Jadi kalau kakak saat ini BPJS-nya Mandiri mau beralih ke yang gratis, coba aja diajukan ke dinas sosial atau ke kantor desa atau kelurahan Bang ya. Iya benar. Karena tiap daerah punya regulasi masing-masing Ya, teman-teman. untuk persyaratan coba konfirmasi langsung aja. Yes. Oke, selanjutnya dari Kak SRRRRR12. Oke. Bang, BPJS saya udah saya lunasi tunggakannya 2 tahun. Wih, Plus mantap 10 hari Alhamdulillah. lalu. Tapi kenapa belum aktif ya? Oke, coba gini Kak, berapa hari yang lalu tadi Bang? 10 hari yang lalu. 10 hari yang lalu. Coba yang pertama dipastikan dulu apakah memang betul cicilannya udah selesai. Itu yang pertama, karena kan ada peserta yang lupa juga nih, padahal belum selesai cicilannya, tapi ingatnya udah selesai, padahal belum. Nah itu nggak aktif-aktif, wajar. Nah kalau nyatanya memang peserta sudah melunasi tunggakannya, sudah menyelesaikan cicilannya, tapi belum aktif BPJS Kesehatannya, coba dikonfirmasi ke BPJS Kesehatan terdekat agar dicek lebih lanjut. Gitu. Ya benar Bang. Gitu ya. Ya. Selanjutnya nih Bang, dari Kak
Andre Matondang. Bang, kalau lupa email JMO itu gimana bang? Mohon maaf teman-teman, kita dari BPJS Kesehatan, aplikasi kita mobile JKN. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman lupa email di mobile JKN, gimana bang? Kalau lupa email di mobil JKN, teman-teman bisa ke kantor BPJS Kesehatan terdekat aja. Nanti biar diupdate ke email yang terbaru. Begitu. Ya, benar. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya dari Kak Nando HT Barat. Ya. Bang, kalau suami istri PNS dan yang menanggung suami, kenapa gaji istri juga ikut kepotong ya bang? Kawan nanya. Oke, jadi Iya, karena itu kewajiban Iya. teman-teman, kewajiban tiap pekerja untuk 1% dari gajinya itu dipotong untuk BPJS Kesehatan dan 4%-nya ditanggung sama pemberi kerja, ya kan bang? Tapi coba dipastikan lagi Kak, kalau biasanya kan kalau sama-sama PNS ya, itu biasanya mungkin nggak digabung. Tapi coba Iya. dipastikan lagi Kak, coba dipastikan lagi apakah memang tergabung nggak dengan BPJS suami kalau posisinya sama-sama PNS Iya, gitu. benar. Coba Gitu dipastikan ya. lagi Kak. Iya. Coba dipastikan lagi Kak. Selanjutnya bang, ada juga dari Kak Karyono Ragel. Bang, BPJS kan udah nggak aktif selama udah dicairkan ketenagakerjaannya selama 2 tahun, berapa banyak tagihan? Mohon maaf kakak, lagi-lagi kita bukan BPJS Ketenagakerjaan, kita dari BPJS Kesehatan ya kakak. Oke, selanjutnya dari kakak Nova Siahaan, nggak pernah nunggak, tapi kalau bayar selalu ada tulisannya sudah dibayarkan. Itu kenapa ya? Oke, jadi terkait hal itu Kak, coba dipastikan lagi apakah nomor BPJS Kesehatannya benar atau salah. Karena memang ada beberapa memang kasus ketika peserta mau bayar, keterangannya tagihan sudah lunas. Setelah dicek lebih lanjut, pesertanya salah nomor BPJS Kesehatannya. Karena kan ketika pembayaran menggunakan nomor BPJS Kesehatan. Jadi coba dipastikan lagi apakah nomornya sudah benar atau tidak. Cara memastikannya gimana? Teman-teman bisa download aplikasi Mobil JKN. Lagi-lagi ya bang? Lagi-lagi Mobil JKN. Tapi kalau teman-teman belum ada aplikasi Mobil JKN, bisa cek nomor BPJS Kesehatannya melalui Pandawa. Gitu. Yes, benar bang. Selanjutnya nih bang, dari Bang Dani 85. Ya. Bang, kartu BPJS patah bisa diganti nggak? Oke, kalau untuk kartu BPJS Kesehatan Kak, sekarang dari BPJS Kesehatan sudah tidak menyediakan cetak kartu BPJS lagi. Iya. Cuman karena kalau berobat sudah pakai KTP. Cuman kalau kakak tetap mau kartu BPJS Kesehatannya, kakak bisa download aplikasi Mobil JKN. Di situ Iya. nanti ada kartu digitalnya. Kalau kakak mau cetak sendiri pun bisa juga. Benar. Gitu. Gitu ya kak. Karena kalau berobat juga sekarang nggak harus bawa kartu ya Iya, bang. sudah Pakai ada KTP KTP juga udah bisa teman-teman. Oke, selanjutnya dari Kak Cakras. Cakras. Bang, kalau suami istri jadi PNS bayar bulanan, BPJS-nya kenapa dua-duanya ya? Oh yang tadi, sama kayak seperti yang tadi mungkin bang. Oh, Dua-dua iya. PNS tapi dua-dua dipotong 1% Iya, dari jadi gaji. memang setiap pegawai PNS itu dia dipotong 1% dari gajinya Kak, gitu. Itu memang sudah ketentuannya. Jadi tetap dipotong. Ya Gitu. benar, itu kewajiban teman-teman. Iya, 1% dari gaji, 4%-nya kan dari pemberi kerja. Yes. Gitu. Jadi hanya 1% dari pekerja. Benar. Oke, selanjutnya nih bang, ada juga pertanyaan dari kakak XYDNIR. Oke. Bang, BPJS ada tunggakan selama 2 tahun setelah dilunasin, bisa langsung digunakan atau nunggu lagi ya bang? Oke, kalau setelah dilunasin itu bisa langsung digunakan. Bisa. Gitu. Cuman gini, nah ini yang perlu kita jelaskan. Apa tuh, Bang? Untuk kepesertaan yang mandiri, misalkan menunggak, Ya. mau menyelesaikan tunggakannya, itu nanti ada denda rawat inap tingkat lanjut atau RITL selama 45 hari ke depan. Maksudnya gimana? Jadi ini misalnya kakak sudah menyelesaikan tunggakan, BPJS langsung aktif. Nah, ada masa 45 hari ke depan itu kalau kakak rawat inap ya, itu akan kena denda 5%. Nah, itu khusus rawat inap. Tapi kalau kakak hanya berobat jalan, berobat biasa itu nggak kena denda. Begitu. Gitu ya. Berarti kalau rawat jalan aja pasti dilayani Pasti dengan nih, nggak ada denda. nggak ada denda. Tapi kalau rawat inap itu kena denda. Yes. Tapi kalau sudah lewat 45 hari mau rawat inap itu baru sudah bisa, dengan catatan jangan menunggak lagi BPJS-nya. Ya, benar. Dijaga ya teman-teman. Betul. Kalau bisa bayarnya itu sebelum tanggal 10 ya kan? Bang? Iya, nah gini juga teman-teman. Misalkan teman-teman nih menunggak dengan alasan mungkin lupa bayar. Lupa bayar. Nah, teman-teman bisa mengaktifkan auto debit. Auto debit, benar. Jadi nanti akan terpotong otomatis dari saldo rekening teman-teman.
gitu. Jadi terhindar dari yang namanya lupa bayar. Yes, Gitu. benar. Opsi banget itu ya bang. Betul. Oke, selanjutnya bang ada dari Dako-chan _MDN. Bang, BPJS di aplikasi tulisannya aktif, tapi ada tunggakan. Bisa dipakai nggak sih BPJS-nya bang? Oke, kalau BPJS-nya gratis ditanggung pemerintah, itu masih bisa digunakan walaupun ada tunggakannya. Cuman tetap tunggakannya harus diselesaikan ya kak ya. Gitu. Nah, itu kesempatan kakak untuk menyelesaikan tunggakan. Kakak bisa mencicil dengan cara melakukan program rehab. Rehab, Betul. rencana pembayaran bertahap. Betul, bisa dari aplikasi mobil JKN, Pandawa, atau scan barcode ini. Scan barcode ya, teman-teman. Betul, jadi mudah kok, bisa dicicil tunggakannya. Gitu. Oke, selanjutnya bang dari Kak Julisman. Bang mau tanya, teman saya seorang PU, penerima upah, punya anak umur 21 tahun, dinonaktifkan, apa bisa diaktifkan lagi untuk ikut orang tuanya? Bisa, cuman untuk anaknya kalau masih kuliah, coba diurus dulu surat aktif kuliahnya. Yap. Nanti bisa masuk ke tanggungan orang tuanya. Gitu. Yap. Tapi kalau anak yang nggak kuliah ya kan, ya dia harus yang mandiri. Gitu. Itu ya teman-teman. Semoga terjawab. Selanjutnya dari Kak Friska Sihombing. Bang, katanya kalau BPJS nggak dipakai atau akan dinonaktifkan ya bang, benar nggak bang? Kata siapa tuh kak? Siapa tuh kak? Siapa tuh, Kak? Nah jadi gini kak, jadi kan kebanyakan asumsi peserta kan BPJS yang gratis nih nggak dipakai-pakai lama, nanti tiba-tiba dinonaktifkan. Itu sebenarnya nggak kak, maupun kita pakai sering pun ya kalau memang dari sananya dinonaktifkan dan dinonaktifkan begitu. Iya. Nah jadi biasanya kenapa dinonaktifkan itu kembali ke dinas sosialnya. Bisa jadi memang dinas sosial menganggap peserta ini sudah tidak layak lagi untuk ditanggung, atau mungkin karena hal lain. Nah untuk lebih pastinya coba dikonfirmasi aja ke dinas sosialnya. Yes, Gitu. benar banget. Waduh, nggak kerasa nih bang, kita udah mau satu jam nih bang. Wih, 1 tahun lagi. 1 tahun, Satu Bang. jam, 1 jam menemani teman-teman Sobat JKN Oke. menjawab pertanyaan-pertanyaan Sobat JKN. Jadi buat teman-teman yang belum kejawab pertanyaan-pertanyaannya, bisa langsung kita kasih mungkin 3 pertanyaan terakhir ya bang. Boleh. 3 atau 5 bang? Kembali ke Bang Arif lah, mau berapa? 5 bang, 5 oke. kalau gitu ya, 5 Oke, sip. pertanyaan terakhir. Jadi buat teman-teman yang belum kejawab pertanyaannya bisa langsung di spam aja. Ya. Dan buat teman-teman yang masih belum kejawab pertanyaannya bisa di follow dulu nih. Kita Ya. kasih waktu 5 detik untuk nge-follow. Jadi Ya. ketika kita live dan waktu itu kalian belum kejawab pertanyaannya, bisa langsung join dan langsung tanyain aja pertanyaan kalian, gitu ya. Oke, kita kasih 5 pertanyaan terakhir bang ya. Ya, boleh. Pertanyaan pertama nih bang. Dari kakak Tessa Hadi. Ya, apa itu? Bang, Bang, bang kemarin aku PNS golongan 2, BPJS-nya kelas 2. Sekarang golongan 3, gimana caranya biar naik kelas 1 ya bang? Nah itu kembali lagi ke Oke. bendaranya Iya, kan bang. Nah itu nanti dilaporkan aja ke Biasa bendara. tergantung gaji untuk kelasnya. Pasti disesuaikan kok, Pasti sesuai dengan disesuaikan. Cuman gaji. coba aja tanyakan ke bendaharanya aja, dikonfirmasi langsung. Yes, benar. Tuh. Masuk ke 4 pertanyaan terakhir. Ayo teman-teman langsung di spam aja pertanyaannya. Ya. Oke, dari kakak Mak Grace. Mak Grace nih bang. Bang, BPJS kalau dipakai anak bayi bang, kalau anaknya meninggal, apakah BPJS ibunya masih aktif? Masih Masih dong. Jadi nggak ngaruh ke yang lain. Kalau misalkan peserta yang satu meninggal dunia, maka tinggal diurus saja yang meninggal dunia itu. Biasa bawa Iya. aja surat keterangan, akta kematiannya. Akta kematian. Itu bisa diurus melalui, setelah diurus akta kematian udah ada, bisa diajukan melalui Pandawa juga bisa, mau ke kantor juga bisa. Gitu ya. Oke. 3 pertanyaan terakhir dari Bang Ano ini bang. Bang, gimana caranya masukin si anak yang baru lahir ke BPJS yang dari pemerintah ya bang? Oke, kalau itu biasanya ya kita lihat dulu. Kalau misalkan ibunya Dari PBI? Dari PBI biasanya anaknya mengikuti. Nah, kalau mandiri nih posisinya ya coba aja diajukan ke dinas sosial. Untuk syarat-syaratnya coba ditanyakan langsung aja. Benar, karena tiap daerah punya regulasi masing-masing. Iya. Terus kita disclaimer juga teman-teman, lagi-lagi itu bukan ranahnya BPJS Iya. Kesehatan. Ya kan bang? Betul. Untuk kriteria persyaratan itu di dinas sosial atau di desa atau lurah setempat gitu. Oke, selanjutnya masuk ke 2 pertanyaan terakhir nih teman-teman.
Dari Kak Sylvia. Ya. Bang, aku mau pindah domisili melalui JKN, tapi passwordku lupa nih bang, dan Oke. nomor HP-nya udah diganti. Itu gimana ya bang? Oke, jadi gini kak, kalau kakak misalkan nih kakak lupa nomor handphone udah diganti nih kan, Yes. coba dicek dulu via email. Nah kalau sudah dicek via email nggak masuk juga, coba ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Nanti bawa aja nomor terbaru sama email terbaru biar nanti diupdate. Dan untuk nomor dipastikan nomor itu belum terdaftar di BPJS Kesehatan yang lain, karena Iya. kalau sudah terdaftar di BPJS Kesehatan yang lain nggak bisa lagi digunakan. Iya benar. Gitu. Karena nanti bakal masuk kode verifikasi. Iya, Ya? karena nanti bakal masuk kode verifikasi atau kode OTP untuk rubah sandi. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya nih bang, pertanyaan terakhir nih teman-teman. Ya. Ayo kita kasih waktu 3 detik nih. Sambil nunggu 3 detik ini mungkin teman-teman bisa follow-follow dulu ya. Oke, Kita kasih waktu 3 detik nih. 1, 2, 3. Oke, ini bang, pertanyaan dari Kak Moonlight bang. Bang, baru kemarin daftar BPJS di JKN. Terus di nama ada tanda X dan tertulis anggota keluarga nonaktif. Itu gimana bang? baru daftar BPJS. Oke, jadi gini, berarti ini kakak mau daftar anggota baru ya, anggota keluarga baru ya, gitu kan. Nah, kalau memang iya, untuk anggota keluarganya yang lain itu harus diselesaikan dulu, dilihat dulu apakah nonaktifnya karena tunggakan. Yes. Kalau emang iya diselesaikan dulu tunggakannya, baru bisa tambah anggota keluarga. Gitu. Gitu ya teman-teman. Oke, terjawab sudah pertanyaan-pertanyaan untuk hari ini. Jadi buat teman-teman kita ingatin sekali lagi, kita akan live lagi teman-teman di hari Kamis, Bang. Iya, jadi kita itu dalam seminggu itu nge-live 2 kali teman-teman, ngejawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Jadi buat teman-teman yang belum kejawab pertanyaannya, jangan risau, jangan sungkan, jangan khawatir. Teman-teman bisa follow aja, jadi nanti ketika kita live teman-teman bisa langsung join dan tanyain pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab sama kami di hari ini. Oke, Gitu ya. ya. Jadi teman-teman, intinya teman-teman ada tunggakan, jangan risau, dicek aja tunggakannya berapa. Kalau teman-teman ada kendala dalam penyelesaian tunggakan sekaligus bisa dicicil di program rehab terbaru, Rehab 3.0. Nah, teman-teman bisa mendaftar melalui aplikasi mobil JKN, Pandawa, dan juga scan barcode ini. Ikuti aja langkah-langkahnya, ikuti aja syarat yang diminta, nanti akan dihubungi oleh petugas. Begitu. Itu dia. Oke, berarti gitu bang closing statementnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf Ya. teman-teman. Kami akhiri. Selamat sore. Bye bye.